saya mengambil cara sebagaimana saya menyambut tamu di Mekah. Jadi perlu diketahui dulu tamu banyak datang ke Mekah. Bisa sehari itu antara 100 sampai 200-an tiap hari ya kawan. Jadi tamu baru datang karena memang mereka banyak yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Ini sedikit kita berbagi cerita. Nah biasanya saya terima tamu begitu saja, terima tamu, ngobrol, bincang, bertukar informasi sebulan, 2 bulan. Nah tiba-tiba ada seorang santri di Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki, santri yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Singkat mimpinya, hanya minta disampaikan ke saya supaya baca kitab yang berisikan hadis Nabi untuk tamu-tamunya. Itu aja pesannya ya. Akhirnya itu disampaikan ke saya. Dia nggak menyampaikan langsung, menyampaikan ke mantu saya, Habib Hanif Al-Attas. Waktu itu Habib Hanif sedang ada di Mekah. Habib Hanif sampaikan ke saya, Habib, Abah ini ada begini-begini. Saya anggap itu teguran. Saya anggap itu teguran buat saya, saudara. Artinya kenapa sih nggak memanfaatkan tamu begitu banyak untuk baca 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis, 2 hadis, untuk bisa menambah barokah. Bisa ilmu buat saya yang menyampaikan, bisa ilmu juga buat yang mendengarkan, saudara. Nah akhirnya dari situ ya kawan, ya kita amalkan. Karena ini saya anggap teguran, nggak boleh kita kita langgar, saya laksanakan, saudara. Nah begitu kita laksanakan, itu tamu makin hari makin banyak. Yang tadinya cuma 50, 60, sehari itu bisa 200 orang. Padahal di Mekah nggak boleh kita bikin pengajian ya kawan. Jangankan saya, orang asing, orang Indonesia, maaf, ulama Mekahnya sendiri, sebagaimana kita ketahui, banyak yang majlis-majlisnya ditutup. Nggak boleh mereka bikin majlis-majlis di rumah ya, dan majlis di sana kan harus izin negara. Itu yang nggak boleh kita lupa. Nah jadi pada saat banyak ulama-ulama di Mekah yang majlisnya ditutup, mereka nggak berani terima tamu, saudara. Bahkan tamu-tamu yang biasanya ziarah ke guru fulan, semua nggak berani terima tamu. Justru saya tamunya setiap hari nggak berhenti. Nah akhirnya itu saya manfaatkan. Nah, apa hasil dari itu semua? Itu sehari bisa 200 orang ya kawan yang hadir di pengajian. Dan saya nggak ada ngelarang. Saya pernah dipanggil, diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi. Saya dipanggil, diperiksa, ditanya, Habib, ya Syekh, mereka manggilnya Syekh. Ini Anda nih tamunya terlalu banyak. Tiap hari ini kami hitung, kan mereka punya intelijen ya kawan. Jadi bisa hampir 200 orang. Ini bagaimana ceritanya? Di kita punya negeri nggak boleh nih bawa tamu sebanyak ini, apalagi Anda orang asing. Saya jawab, saya di Indonesia guru, saya dai, saya banyak punya sahabat, banyak punya murid, banyak punya kenalan. Nah mereka rindu kalau mereka datang umroh, ya mereka mau ketemu. Mana bisa saya larang? Saya bilang, ini pun saya sudah batasi. Setiap rombongan telepon, Habib ini jamaah kita mau, oh jangan banyak-banyak, cukup bawa 5 orang aja. Nah, sebab travel dari Indonesia ada 200-300an travel. Nah kalau satu travel bawa 200 orang, jadi tempat ziarah rumah kita. Bisa berapa ya urusannya ya kawan? Kita minta satu travel cukup 5 orang aja. Nah satu travel bawa 5 orang, satu travel bawa 5 orang. Itu setiap hari bisa 200 orang ya kawan. Akhirnya begitu saya ditanya, saya bilang ini semua tamu, saya nggak bisa tolak. Nah ini dia sampaikan ya, tapi di kita punya negeri nggak boleh. Jangankan Anda orang asing, guru-guru di sini pun semua harus ada izin resmi dari negara untuk buka pengajian. Yang nggak ada izin nggak boleh. Nah, jadi saya bilang, jadi bagaimana maunya ya? Ini mesti di stop. Anda nggak boleh lanjutkan begini. Kalau nggak ya kita perkarakan. Saya bilang saya nggak bisa larang tamu. Nah, jadi kalau Anda nggak melarang saya untuk terima tamu seperti itu, caranya gampang. Bagaimana ya saya? Pulangkan saya ke Indonesia. Kan simpel. Saya bilang bukan saya kan yang nggak mau pulang, kan Anda yang tahan saya nggak boleh pulang. Nah selama Anda tahan saya nggak boleh pulang, saya bikin pengajian terus. Nah akhirnya nggak dilarang, dia bilang ya sudahlah, tapi jangan ganggu tetangga, jangan ganggu ketertiban, jangan sampai ada tetangga nanti yang lapor nih, diganggu oleh Anda. Ya alhamdulillah tetangga-tetangga saya di sekitar saya punya rumah itu hampir semua baik-baik ya kawan, dan mereka suka sama pengajian, bahkan 1-2 ada yang ikut hadir juga. Nah jadi artinya ini semua fadlun minallah, ini semua adalah karunia Allah, tapi nggak terlepas dari mimpi yang saya ceritakan tadi ya kawan. Nah akhirnya saya tetap bisa buka pengajian sampai 3,5 tahun ya kawan, sampai saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah. Ketika kita melihat fenomena oknum Habib semacam itu, dan kita berilmu, artinya mengetahui bahwasanya oknum Habib itu melakukan kebohongan, kita melawannya, artinya ajaran beliau itu jangan diikuti. Bukan perlawanan secara kekerasan ya, ini wilayahnya wilayah ilmu. Artinya ketika kita melihat oknum Habib berbicara ngelantur, itu jangan diikuti Pak. Dongeng-dongeng nggak jelas, itu jangan diikuti Pak. Nah, itu yang saya pahami tentang yang beliau sampaikan, ya, yang Kiai Haji Hamdan sampaikan dalam tulisan ini.
Tidak perlu takut pada ancaman kualat atau laknat Allah yang diucapkan mereka yang mengaku sebagai Habib. Wah, ini tegas dari beliau ya. Dan lagi teman-teman, ini juga tentang hadits sakolain itu sering dipelintir. Padahal kalau kita kaji dalam khazanah keilmuan, ulama berkomentar bahwasanya ijroh yang dimaksud di situ bukan semata keturunan hingga saat ini, itu bukan. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikaji. Yang intinya itu harus dibandingkan dengan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan Quran dan Sunnah. Begitu. Dan ulama berpendapat ya, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, bahwasanya yang dimaksud ijroh itu di situ adalah Sunnah itu. Kenapa? Karena keluarga Nabi Muhammad itu, ijroh itu adalah yang paling dekat, yang paling mengetahui tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau keturunan sekarang itu dimaknai sebagai ijroh itu, lantas mereka ini, keturunan sekarang ini tidak ngaji, artinya tidak memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad, apa yang dapat dikatakan, apa yang dapat dijadikan pegangan.